kelas 12 IPA 3. Nah, di sini mari kita membahas bersama tentang materi arus bolak-balik. Check it out. Mungkin masih ada yang bingung, sebenarnya arus bolak-balik itu apa sih? Nah, jadi arus bolak-balik atau alternatif current yang bisa juga disebut AC adalah arus dan tegangan listrik yang bisa berubah terhadap waktu dan mengalir dalam dua arah. Jadi prinsip kerjanya itu terjadi di dalam kumparan dengan kecepatan sudut tertentu dalam medan magnet. Nah, jadi biasanya arus bolak-balik ini dimanfaatkan dalam alat-alat elektronik di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu ada kipas angin, setrika, dan lain-lain. Ngomongin soal arus bolak-balik, tentu kita harus tahu dulu itu nilai efektif. Nah, nilai efektif itu adalah kuat arus dan tegangan efektif yang tegangan dan arusnya dapat terukur oleh ampermeter dan voltmeter. Nah, untuk mengukur keduanya kita mempunyai rumus. Untuk kuat arus efektif kita bisa menggunakan IF sama dengan I max maksimum dibagi akar 2. Sedangkan untuk yang tegangan efektif kita mempunyai rumus V efektif sama dengan V maksimal V max per akar 2. Ternyata arus bolak-balik itu terdiri dari jenis-jenis rangkaian lainnya loh, kayak resistor, induktor, dan kapasitor. Untuk lebih jelasnya yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ini ada rangkaian resistor. Nah, rangkaian resistor dalam arus bolak-balik itu sendiri berfungsi sebagai penurun potensial listrik dalam rangkaian, atau bisa disebut juga pembatas arus listrik yang masuk, sehingga nanti arus dan tegangan bisa berada dalam fase yang sama saat terhubung dengan sumber tegangan bolak-balik. Jadi dia pokoknya nanti di grafiknya dia bakal mulai sama-sama dari 0. Nah, dari diagram resistif atau resistor ini kita bisa lihat arus dan tegangannya dimulai dari angka 0 karena sefase atau tidak ada yang mendahului. Nah, mudahnya kita sebutnya IV sefase. Nah, yang kedua ada rangkaian induktor. Nah, rangkaian induktor ini memiliki penghambat yang bisa kita sebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Nah, besarnya reaktansi induktif ini tergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi dari induktor tersebut, yang bisa kita rumuskan sebagai berikut. Nah, berdasarkan grafik terlihat bahwa besar tegangan pada induktor adalah 0 saat arus induktornya maksimum. Begitupun sebaliknya. Artinya tegangan pada induktor mencapai nilai maksimum lebih cepat seperempat periode daripada saat arus mencapai maksimumnya. Nah, ini bisa juga kita sebut IV 90 derajat. Nah, yang terakhir ada rangkaian kapasitor. Nah, rangkaian kapasitor ini memiliki karakteristik yaitu dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Nah, ketika kapasitor dialiri arus bolak-balik, maka akan timbul resistansi semu yang bisa kita sebut reaktansi kapasitor. Nah, besarnya reaktansi kapasitor ini bergantung pada frekuensi sudut arus dan resistansi kapasitor itu sendiri, yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, berdasarkan grafik kapasitor terlihat bahwa arus mencapai nilai maksimumnya seperempat periode lebih cepat daripada saat tegangan mencapai nilai maksimumnya. Nah, jadi itu I-nya itu lebih cepat, lebih mulai dulu daripada V. Nah, kita bisa sebut juga VI 90 derajat.
Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Assalamualaikum.